Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Sore ini kita masuk ke sesi 4 ya. Oke, dengan hostnya Mary Yuliani dan moderatornya nanti Bu Mimi Novianti. Dan pembicara hari ini adalah Pak Arifudin Soleh dengan judul penguatan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, kepada Ibu Mimi. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi kali ini pematerinya akan dijelaskan oleh Pak Arifudin tentang penguatan karakter melalui pembiasaan. Baik, guru-guru hebat semua, Bapak Arifudin yang ngajar di SD 06 Sekupang ya Pak ya. Ya, baik, kita jelaskan paparan tentang penguatan karakter melalui pembiasaan oleh Bapak Arifudin. Kepada Bapak, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Indonesia hebat, selamat sore semuanya. Sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan coba memaparkan mengenai penguatan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Penguatan pendidikan karakter merupakan upaya untuk memperkuat pendidikan karakter sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat ditumbuhkan kembali. Artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat bermakna. Hal ini diperkuat dengan Perpres nomor 87 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK dalam gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Tujuannya dengan penguatan pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara menggunakan pengetahuannya serta dengan mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Program pendidikan karakter ini mengacu pada tujuan pendidikan Kemdiknas yang terdapat pada Undang-Undang Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara mengembangkan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang memiliki kecerdasan otak, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Selanjutnya, ekstrakurikuler sesuai dengan Perpres nomor 87 di pasal 1 merupakan kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi bakat minat serta kemampuan kepribadian serta kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal. Sementara menurut Pusat Bahasa, sebagaimana dikutip dalam studi tahun 2015 halaman 5, bahwa karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Nah, ini konsep pendidikan karakter
Kementerian Pendidikan Republik Indonesia tahun 2016. Pengembangan nilai karakter diantaranya ada olah hati, olahraga, olah pikir, dan olah karsa. Keempat tersebut akan masuk ke dalam beberapa nilai karakter. Di antaranya ada nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Selanjutnya, dari karakter tersebut dirangkum menjadi 5 nilai karakter. Itu ada religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, untuk mengoptimalisasi dari penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, selayaknya sekolah dapat membagi tupuk pada para pendidik. Ini merupakan fungsi dari kepala sekolah, yang selama ini memang kepala sekolah berfungsi sebagai manajer. Nah, oleh karena itu, kepala sekolah perlu memberikan tugas tambahan kepada pendidik sebagai koordinator untuk mensukseskan berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Seperti ada WAKA, wakil kepala sekolah, yang biasanya untuk WAKA ini ada pada SMP, SMA. Sementara untuk SD, ada sebagian sekolah yang menggunakan WAKA, ada sebagian sekolah yang tidak. Tapi pada dasarnya di SD memang tidak ada wakil kepala sekolah. Untuk kemajuan sekolah tersebut, WAKA di SD itu pun perlu, tapi hanya untuk kemajuan sekolah. Kemudian kurikulum, ada bidang kurikulum, sama di SD juga ada bidang kurikulum yang mengatur segala macam kegiatan sekolah, termasuk ujian, termasuk administrasi dan sebagainya yang menyangkut kemajuan administrasi sekolah tersebut. Ada bidang kesiswaan yang menangani berbagai masalah kesiswaan, baik tingkah laku kesiswaan. Kemudian misalnya siswa tersebut ingin mengikuti ekstrakurikuler, itu pun kesiswaan yang mengatur. Jadi fungsi kesiswaan ini sangat luas sekali. Contoh untuk kegiatan ekstrakurikuler ini, setiap siswa diharuskan memilih satu ekstrakurikuler. Maksudnya, dari potensi siswa tersebut, betul-betul itu merupakan potensi yang betul-betul dia miliki, artinya yang siswa itu miliki. Artinya tidak boleh ada yang lain, maksudnya tidak boleh 2 atau tidak boleh 3 pilihannya untuk memilih ekstrakurikuler. Sehingga siswa tersebut terfokus betul pada apa yang ia pilih sesuai dengan minat bakat. Nah, untuk kesiswaan ini, untuk bidang kesiswaan, sebelum pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, biasanya pada bulan-bulan Juli, setelah ada rapat dan pembagian tugas, maka kesiswaan ini memberikan ultimatum kepada pembina ekstrakurikuler yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah. Pembina ekstrakurikuler tersebut membuat program-program kegiatan ekstrakurikuler, dan program tersebut diserahkan ke kesiswaan. Selanjutnya, kesiswaan tersebut menyerahkan kepada kepala sekolah. Dan kesiswaan memberikan angket. Angket ini ditujukan untuk siswa dan diisi oleh siswa bersama dengan orang tua. Artinya angket ini untuk menentukan siswa tersebut apakah dia nanti di bidang olahraga, apa di bidang keagamaan, atau di bidang keterampilan. Selanjutnya, dari pilihan-pilihan tersebut akan saring oleh kesiswaan. Apabila ada pilihan-pilihan dari siswa tersebut yang kira-kira belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut,
maka kesiswaan berhak mengembalikan bakat yang dimiliki. Contohnya misalnya dia sukanya di olahraga voli, tetapi menurut orang tuanya dia cocoknya misalnya di kesenian. Setelah dicoba untuk di kegiatan voli lebih unggul, di kesenian lebih kurang, berarti kesiswaan berhak untuk memindahkan siswa tersebut pada kegiatan ekstrakurikuler voli. Selanjutnya untuk humas. Ini humas merupakan hubungan masyarakat, jadi untuk memajukan sekolah agar sekolah itu terkenal dan bisa dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat, setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, maka kegiatan-kegiatan tersebut harus di-share kepada masyarakat. Sehingga melalui internet masyarakat tahu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Selain itu, humas juga nanti mendata apakah ada siswa yang tidak sekolah setelah lulus sekolah, ada mahasiswa yang tidak sekolah atau tidak bisa melanjutkan, atau ada siswa memang yang bermasalah dengan orang tua. Maka ini humas juga harus berkunjung kepada orang tua siswa tersebut. Selanjutnya ada bagian keuangan, BOS, kemudian ada bagian perpustakaan, ada bagian siswa, dan pembina ekstrakurikuler. Nah, pembina ekstrakurikuler yang ditunjuk ini merupakan orang-orang yang mampu di bidang yang dia tunjuk tersebut. Contohnya, di bidang keagamaan, otomatis orang yang memang mempunyai background keagamaan. Di bidang kesenian, otomatis orang yang memang mempunyai background kesenian. Kemudian ada ketua jurusan atau bengkel. Yang ini ketua jurusan atau bengkel ini biasanya pada sekolah-sekolah tingkat SMP atau tingkat SLT atau SMK. Tetapi pada sekolah-sekolah di SD ada juga ketua bengkel atau ketua jurusan, seperti ada ketua lab. Nah, pada SD 06 Sekupang itu ada ketua lab untuk lab komputer atau TIK, ketua lab MIPA, ada juga ketua lab bahasa. Nah, dari kesekian banyak tugas-tugas tambahan tersebut, seluruhnya dilakukan kepada kepala sekolah. Nah, untuk mengenal jenis ekstrakurikuler di sekolah, ada beberapa jenis ekstrakurikuler yang sesuai dengan harapan dari Kementerian Pendidikan, bahwa ada 4 psikososial, diantaranya tadi adalah olah hati, olah pikir, olahraga, olah karsa, dan olah rasa. Nah, keempat psikososial tadi itu mencakup beberapa jenis ekstrakurikuler. Contohnya ada olah hati, ekstrakurikulernya diantaranya keagamaan, pramuka, UKS, penghijauan, dan dai cilik, serta masih banyak yang sifatnya menuju ke hati, artinya keagamaan. Nah, diantaranya ini contoh saja, ada contoh ekstrakurikuler keagamaan, pembinanya ada Pak Yahya, ada Ibu Dasmawati, untuk pramuka Ibu Tepet Idriani, Enok Farida, untuk penghijauan ada Seco Masturi, ada dai cilik itu ada Uci Sefriani. Ini contoh-contoh pembina ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, jenis psikososial olah pikir. Jenis ekstrakurikulernya ada cerdas cermat yang dibina oleh Pak Imam Mukti, ada Olimpiade Sains Nasional yang dibina oleh Pak Imam Mukti juga, ada catur yang dibina oleh Rohmat Arianto, ada klub bahasa Inggris, ada yang dibina oleh Pak Ali Imron, kemudian ada klub teknologi informasi dan komunikasi yang dibina oleh Sinta Dewi Ana dan Hardani. Ada jenis psikososial olahraga, diantaranya ada tetik, ada futsal, ada voli yang dibina oleh Pak Mahidin, Pak Muklis, dan Pak Markarius. Ada juga psikososial olah rasa dan olah karsa. Ini olah rasa dan olah karsa ini banyak sekali. Ada tradisional, musik tradisional,
olah vokal, ada seni lukis, kaligrafi, keterampilan anyaman, keterampilan kerang-kerangan, drum band, pidato, ada bank sampah, mendongeng, ada juga drama. Nah, dibina oleh beberapa pembina yang memang di bidangnya. Contoh untuk tari tradisional yaitu Ibu dan Aprila Tiffany. Ibu Hema Melin ini biasa memang pernah. Kemudian untuk musik tradisional ada Ina, untuk olah vokal ada Ibu Carya, untuk seni lukis ada Ibu Roni Erita, kaligrafi ada Ibu Rojila, kemudian ada untuk keterampilan anyaman Ibu Marlena, untuk kerang-kerangan dari Ibu Heni Triastuti, kemudian untuk drum band Ibu Syahrifah Syahratul Aini, dan pidato ada Yahrah, kemudian ada bank sampah Sudojo, dan mendongeng Novitasari, serta drama Sabaria. Catatannya ini untuk pembina ekstrakurikuler membuat program ekstrakurikulernya untuk 1 tahun ke depan. Nah, dari kegiatan tersebut otomatis ada jadwal kegiatannya. Jadwal kegiatannya itu untuk kegiatan ekstrakurikuler pada hari Senin dan hari Jumat. Kecuali hari Rabu itu khusus pramuka, kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut itu dilaksanakan pada hari Senin dan hari Jumat. Ini hanya contoh saja, ini contoh kegiatan yang ada di sekolah TikTok 6 Sekupang. Kegiatannya dilaksanakan setelah pembelajaran selesai, yaitu untuk kelas rendah dari mulai jam 13 sampai jam 14, sementara untuk kelas tinggi dari jam 14 sampai dengan jam 15. Untuk kelas tinggi ini biasanya dilakukan oleh kelas 4 dan kelas 5, sementara kelas 6 dari mulai bulan Juni dia masuk naik ke kelas 6, kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan khusus untuk kelas 6. Kelas 6 khusus terfokus kepada ujian nasional. Nah, ini contoh program ekstrakurikuler. Misalnya ada contoh program ekstrakurikuler catur. Kemudian ada contoh ekstrakurikuler tari. Nah, contoh ekstrakurikuler seni musik. Ini contoh ekstrakurikuler ya. Nah, itu contoh-contoh. Nah, contoh kegiatan ekstrakurikuler ini untuk menghasilkan beberapa karakter yang memang diharapkan karakter tersebut tertanam pada diri peserta didik. Kenapa diharapkan ada karakter? Karena karakter ini sangat penting sekali. Kalau dari SD nilai karakternya atau karakternya kurang baik, otomatis kemungkinan ke depannya dia di SMP atau di SMA atau setelah lulus karakter tersebut akan hilang atau akan berkurang atau bahkan tidak ada dan tidak tertanam dalam dirinya. Maka untuk menumbuhkan nilai karakter tersebut itu memang dibina dari mulai sejak SD. Nah, contoh pada kegiatan ekstrakurikuler membaca Al-Quran. Pembina ekstrakurikuler membaca Al-Quran itu memerintahkan atau mempersilahkan kepada satu anak untuk membaca. Dari pembacaan tersebut, anak-anak yang lainnya atau peserta yang lain mendengarkan, menyimak. Selanjutnya, peserta lain memperbaiki bacaan yang keliru. Dan pembina juga menanyakan hukum tajwid dari ayat yang dibacakan. Kemudian penyimak dan pembaca menyebutkan hukum tajwid dari ayat yang telah dibacakan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, mungkin kalimat jelas takim badal hir asamsia rahman mat badal mat tabi'i gitu kan. Mir asamsia rohim mat artisul. Jadi hal seperti itulah yang diajarkan oleh pembina ekstrakurikuler membaca Al-Quran. Sementara untuk pembacaan Quran yang kelas rendah itu khusus dengan menghafal ayat-ayat pendek. Nah, karakter yang diharapkan dari bacaan-bacaan ini bahwa peserta didik diharapkan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kemudian ada nilai disiplinnya,
kemudian ada nilai rasa bertanggung jawab setelah dia menggunakan alat dan sebagainya, dia simpan kembali. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh juga pada pramuka ada di bermacam keterampilan, ada teh, tenda, P3K, PBB, berjalan, bermain, bernyanyi. Nah, sebelum mulai kegiatan, peserta juga berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, lagu wajib daerah. Nah, itu banyak hal-hal yang dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini pun maksudnya nantinya diharapkan peserta didik cinta terhadap tanah air, nasionalisme. Nah, ini contoh-contoh kegiatan keagamaan. Ada membaca ayat pendek, yaitu dilakukan pada hari Senin dan hari Jumat setelah pembelajaran selesai. Yang atas ini untuk hafalan ayat pendek. Nah, ini ada kegiatan UKS yang bekerja sama dengan puskesmas setempat. Ini ada pelatihan untuk menangani kecelakaan. Kemudian ada jumantik. Kemudian mencari jentik-jentik itu ada mengidentifikasi barangkali ada jentik. Nah, ini kegiatan kerang-kerangan. Dari mulai pertama gonggong, karena kita penghasil gonggong. Gonggong tersebut setelah yang cangkangnya itu dicuci, setelah dicuci dikeringkan, setelah dikeringkan baru diolah. Nah, ini ada pengelolaan sampah. Nah, ini yang pernah tadi ceritakan di kegiatan pembiasaan. Ada bank sampah, ada dipilah-pilah oleh peserta didik. Kemudian setelah banyak, maka akan diangkut. Nah, ini kegiatan penghijauan. Dari semua peserta, dari semua kelas, dari masing-masing semua kelas, masing-masing kelas tersebut menampilkan bermacam-macam penghijauan. Artinya di luar kelas tersebut harus ada penghijauan. Ini contoh-contoh pembibitan. Pembibitan yang dilakukan dari kelas 3 dan kelas 5. Ini menggunakan pupuk cair. Pupuk cair. Kemudian selain itu penghijauan ada di depan kelas. Ini merupakan contoh-contoh penghijauan kelas. Selanjutnya ada kegiatan cerdas cermat. Kegiatan cerdas cermat ini dilakukan pada hari Jumat dan hari Senin dan Jumat. Tetapi untuk kegiatan cerdas cermat ini kelas 6 juga diikutsertakan, tapi khusus untuk kelas 6 saja. Jadi kelas 6 dengan kelas 6, kelas 5 dengan kelas 5, kelas lain juga dengan kelas lain, masing-masing kelas. Nah, kegiatan cerdas cermat ini akan menanamkan rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian juga menanamkan jiwa yang sportif, bertanggung jawab dan sebagainya. Ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Kemudian ada kegiatan olahraga, banyak nilai karakternya. Nah, ini kegiatan tari tradisional. Tari tradisional ini merupakan kegiatan-kegiatan tari Melayu. Tari Melayu ini ada yang tari khusus untuk penyambutan tamu seperti tari untuk tari Skapur Siri, ada tari Elok 9, ada bermacam-macam tari. Ada juga tari kreasi, artinya tari yang diciptakan oleh pembina dan dilombakan. Nah, ini juga ada kegiatan musik tradisional. Kegiatan musik tradisional ini harus beriringan dengan kegiatan tari tradisional. Jadi setiap tari tradisional tampil, otomatis yang mengiringi itu musik tradisional. Ini peserta musik tradisional, jadi harus beriringan. Nah, inilah contoh-contoh kegiatan musik tradisional yang dilakukan nanti setelah berkolaborasi dengan tari tradisional, maka akan menjadi satu. Jadi kegiatan ini harus seiring sejalan. Tetapi untuk menguatkan kegiatan dari masing-masingnya, sebelumnya mereka masing-masing melatih diri dulu.
Nah, ini ada kegiatan seni lukis. Ini pada khusus yang mereka khusus yang memilih, yang berminat pada seni musik. Ini sama juga yang tadi juga ada kegiatan yang seni musik. Mereka ya khusus yang berminat pada seni musik. Seni tari juga sama demikian. Nah, kemudian ada kegiatan anyaman. Nah, ini kegiatan anyaman. Sebetulnya kegiatan anyaman ini diharapkan sebenarnya pada bahan-bahan alam. Kemudian bahan-bahan alam ini mungkin agak susah, yang hanya bisa mungkin kelapa. Yang lainnya itu dari bahan-bahan yang ada. Bisa dari kertas, karton, dari bahan-bahan kain dan sebagainya. Nah, ini contoh. Nah, tadi tadi yang sudah jadi kerang-kerangan. Nah, ini contoh kerang-kerangan yang sudah jadi. Biasanya hasil dari seluruh kegiatan ekstrakurikuler ini, terutama dari ekstrakurikuler keterampilan, hasilnya dikumpulkan. Setelah hasil dikumpulkan, kepala sekolah akan memberikan satu pujian gitu, pujian dan apresiasi yang tinggi kepada yang membuatnya. Selanjutnya ini dijadikan souvenir. Biasanya kalau sekolah kami ini dijadikan souvenir untuk mereka-mereka yang berkunjung ke sekolah. Contoh misalnya ada dari Indonesia, misalnya wilayah timur atau wilayah barat, datang ke Batam ke sekolah. Nah, ini jadi souvenirnya. Kemudian ada dari Malaysia, mungkin dari Singapura atau dari Thailand datang ke Indonesia, ini sebagai souvenir. Souvenir bagi mereka-mereka yang datang ke sekolah. Dan mereka juga yang mau sangat bangga juga. Nah, ini contoh drum band. Nah, nilai karakter yang tadi ini dia. Jenis psikososial olah hati, kurikulumnya membaca Al-Quran, nilai utama dari penguatan pendidikan karakter yang diharapkan oleh Depdiknas tadi, ada religius, integritas, dan mandiri, ini sudah termasuk. Kemudian nilai akan dikembangkan, ada religius, disiplin, rasa ingin tahu, percaya diri, gemar membaca, dan bertanggung jawab. Demikian pula pada pramuka, UKS, penghijauan yang masuk ke dalam olah hati. Dan olah pikir ada integritas dan mandiri merupakan nilai penguatan pendidikan karakter yang dihadapkan oleh pemerintah. Yang dikembangkannya ada gemar membaca, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, dan disiplin dan sebagainya. Ada olahraga juga, sama ada atletik, futsal, voli. Ada kerja keras, disiplin, kerjasama, menghargai prestasi, bertanggung jawab, dan sebagainya. Ada olah rasa dan olah karsa, tadi ada tradisional, penguatan pendidikan karakternya, ada integritas, mandiri, dan nasionalis. Jadi yang penguatan pendidikan karakter tersebut, tadi ada 5, ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas itu jadi slogan sekolah. Jadi seharusnya sekolah-sekolah lain juga menjadi slogan di sekolah-sekolah tersebut. Dan itu ditanamkan kepada anak-anak dan dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan seperti tadi kegiatan ekstrakurikuler. Ini olah rasa dan karsa, ada musik tradisional, ada kerjasama mandiri dan itu. Kemudian ada kerang-kerangan, drum band dan sebagainya. Nah, ini juga membantu nilai implementasi pendidikan karakter ini sama dengan tadi pembiasaan ini membantu juga. Kalau tadi pada pembiasaan untuk nilai sosial dan keagamaan atau spiritual dan sosial, kalau ini untuk karakter atau untuk nilai prakarya atau keterampilan, nilai keterampilan. Jadi pada nilai rapot tidak saja khusus untuk pelajaran-pelajaran karena pelajaran keterampilan sekolah, tetapi keterampilan-keterampilan yang dilaksanakan di sekolah melalui ekstrakurikuler itu juga menjadi patokan untuk menjadi acuan untuk nilai keterampilan pada rapot. Nah, ini dia secara globalnya. Ya, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang memberikan banyak manfaat khususnya bagi peserta didik, juga memberikan kontribusi yang besar bagi sekolah karena
Melalui ekstrakurikuler, sekolah akan lebih dikenal di halayak ramai. Peran pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua menjadi kunci keberhasilan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah. Demikian, terima kasih atas kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afriyadi atas presentasinya tentang penguatan pendidikan karakter yang nantinya dapat memperluas potensi bakat, minat, kemampuan, dan kepribadian siswa atau peserta didik ya Pak ya. Baik, kepada guru-guru hebat semua, ada pertanyaan untuk presentasi dari Bapak Arifudin. Jika kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya bolehlah untuk mengawali sesi tanya jawab ini, Pak. Halo, Pak Arifudin. Halo. Pak Arifudin, yang ingin saya tanyakan ini ada banyak sekali kegiatan. Kegiatan ini sebagai salah satu kok ini ya mantul. Halo, apa nih Bu? Apa nih Pak? Agak mantul ini. Ini kan di sini kan banyak sekali nih kegiatannya ini ya, kegiatan ekstrakurikuler ini. Saya pengen tahu sih berapa lama sih waktu yang dibutuhkan anak-anak atau waktu yang diberikan kepada anak-anak untuk melakukan pengembangan ekstrakurikuler ini, Pak? Dalam seminggu hanya 2 jam, Pak. Dalam seminggu 2 jam berarti dalam seminggu hanya 2 jam. 1 jam di hari Senin atau 1 jam di hari Senin, 1 jam di hari Jumat. Oh, hanya 1 jam. Jika kurang jam tersebut, mereka bisa menggunakan di hari Sabtu. Banyak kan anak-anak tuh di hari Sabtu mengadakan kegiatan-kegiatan juga. Ya, oke. Terus pertanyaan berikutnya ini untuk apa ini? Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, namanya ekstrakurikuler kan di luar jam pelajaran ya Pak ya? Ya, betul. Kira-kira ini persepsi untuk pembina-pembina ini ada nggak ya Pak ya? Kalau di sekolah Bapak? Ya, ada Pak. Itu sudah dianggarkan seluruhnya Pak. Oh, jadi semuanya ini ya? Ya. Ini kegiatannya luar biasa, banyak sekali, ini kurang lebih berapa ini ya, dari olahraga, olah karsa sama olah hatinya ada, semuanya ada poin ini, jadi luar biasa sekali, sangat patut diapresiasi Pak. Ya itu saja mungkin pertanyaan dari saya sebagai pembuka sesi tanya jawab. Terima kasih mungkin. Oke, terima kasih kepada Bapak Bahar. Kepada guru hebat Indonesia lain, masih ada nggak yang ingin bertanya kepada Bapak Arifudin? Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Halo? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Ibu Subandi ya, mau bertanya? Dipersilahkan. Halo. Ya, terputus-putus suaranya tuh. Oh ya maaf, tidak jelas. Ibu Bandia tadi terputus-putus suara. Ibu Mary, Ibu Sobat. Iya, Bu Mary mau bertanya? Ya Pak Arif, banyak sekali. Itu kan katanya. Ya, maaf Ibu Mary kurang jelas suaranya. Saya catat ya. Halo? Iya. Iya, silakan Ibu. Jelas? Jelas. Iya, udah. Ini Pak berarti kan bilang kalau untuk matkul ini kan buat programnya. Saya ingin tahu programnya berarti kan pada bulan Januari atau Desember, karena kalau setahu saya per tahun anggaran itu kan untuk dana bos
Ya, sudah Bu, itu aja Bu. Ya, jadi ini kan kegiatan ini sudah rutin Bu ya, artinya kegiatan yang terus continue terus-terusan. Kalau programnya ini memang dibuat dari mulai Juli. Kita terima siswa baru, setelah terima siswa baru ada rapat, kepala sekolah memberikan tugas sebagai guru kelas dan sebagainya dan sebagai tugas tambahan. Baru dibuat program-program bagi mereka-mereka sebagai pembina ekstrakurikuler. Ini tetap program dibuat dari bulan Juli Agustus. Tetapi anggarannya itu memang dibuat pada bulan Desember, Oktober Desember itu pada bos yang menentukan itu nanti. Bagaimana Bu? Berarti ini ya Pak ya, untuk pelaksanaan tetap Pak ya? Untuk pelaksanaannya gimana? Untuk pelaksanaan ekskulnya tetap dari bulan Juli mulainya? Iya. Pelaksanaannya biasanya Agustus itu Bu. Oh Agustus, berarti Iya. ada bulan Agustus itu pertama pelaksanaan bersamaan dengan pelaporan dari kepala sekolah ini program tahun depan tuh itu. Iya, betul. Udah, Ibu Mary? Ya, banyak jawaban ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Mary. Oh, satu lagi Pak, saya nak bertanya. Halo? Halo. Ya, saya bertanya Pak, kalau ekstrakurikuler itu kira-kira siswanya itu hanya memilih satu ekstra atau boleh memilih berapa ekstra gitu Pak? Hanya memilih satu ekstrakurikuler yang betul-betul dia minati, artinya yang sesuai dengan minat bakat dia. Tidak boleh dua Bu. Oh, tidak Iya. boleh dua gitu. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sedikit lagi Bu. Iya. Saat kegiatan ekskul itu Mbak, kira-kira maksimal berapa siswa gitu? Dari kegiatan ekstrakurikuler ini ada yang tidak dibatasi, ada yang memang terbatas. Contohnya misalnya untuk kegiatan misalnya keagamaan, itu memang dibatasi untuk yang kelas tinggi. Jadi dibatasinya dikarenakan tempatnya itu kurang memadai, kurang mencukupi. Jadi paling tidak dari ekstrakurikuler tersebut rata-rata bisa 20 atau lebih gitu. Orang ya Pak ya? Iya. Ditentukan oleh aturan sekolah atau pos atau gimana? Bagaimana Bu? Bisa diulang? Maksudnya peserta minimal dan full tetap tidak dari kepala sekolah atau dari sekolah atau dari ininya. Agak putus-putus nih bisa ininya Bu. Mau saya ulang lagi. Untuk jumlah kami buat tweet berapa? Untuk Agak putus-putus Bu, suaranya. Halo, ya Ibu Mary, kurang jelas suaranya Bu. Halo? Iya, Ya. iya Ibu. Jelas?
Masih putus-putus, Bu. Jelas, Bu? Iya, boleh, Bu. Nah, kira-kira jumlah peserta setiap ekskul itu ada ditentuin? Penentuan untuk jumlah peserta ya? Iya. Satu ekskul. Itu tidak ditentukan, Bu. Tidak ditentukan, tapi dengan minat dia miliki itu aja. Condongnya ke misalnya ke keterampilan, kita alihkan ke keterampilan. Kalau dia lebih ke olahraga, kita alihkan ke olahraga. Walaupun dia bisa memilih yang keterampilan, tapi kalau kita lihat dia punya potensi di olahraga, ya kita alihkan ke olahraga. Itu nanti menentukan bidang kesiswaan, karena bidang sosial akan melihat bagaimana nih bulan Agustus itu akan dilihat apakah betul sesuai tidak dengan bakat minat yang mereka, sesuai dengan pilihan mereka tidak gitu bakat minatnya. Jadi untuk jumlah itunya pesertanya dia tidak ditentukan kecuali Berarti pemdanya ada yang daftar semua boleh ya Pak ya, asalkan tidak kecuali melebihi kapasitas dan tempatnya tidak memadai, berarti nanti kita akan alihkan ke ekstrakurikuler yang lain gitu. Jadi gini Bu, intinya gini Bu, untuk ekstrakurikuler ini kita bagi antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Antara kelas rendah dengan kelas tinggi ini itu berbeda. Untuk kelas rendah penanganannya biasanya itu untuk guru kelasnya masing-masing. Itu yang kelas ini kelas 1, kelas 2 gitu, itu khusus guru kelasnya masing-masing. Sementara untuk yang kelas-kelas yang tinggi ya, atau 3 juga bisa, itu ditangani oleh guru ekstrakurikuler masing-masing atau pembina ekstrakurikuler masing-masing. Karena bakat minat untuk kelas 1 dan kelas 2 ini itu biasanya belum begitu menonjol. Tak mungkin dia dimasukkan ke dalam olahraga gitu kan. Makanya dibina khusus untuk kelasnya langsung di kelas masing-masing itu, untuk kelas 1 dan 2 itu. Tapi kelas 3 dan seterusnya itu dibina oleh pembina ekstrakurikuler tersebut. Sehingga betul sejalan, karena di OSN misalnya di FLS2N juga itu biasanya pesertanya kelas 3, 4, 5. Ya, itu kelas 2 memang belum diikutsertakan, kecuali yang kelas 1 dan kelas 2 tersebut memang ahli di bidang lukis misalnya, di bidang solo vokal, boleh gitu. Karena itu tidak ada ketentuannya biasanya, gitu Bu. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Iya. Oke, terima kasih kepada Bu Mary. Ada lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilakan. Mari Pak Arif. Oke, Ibu Des mau bertanya? Silakan. Iya, Pak Arif mau nanya nih Pak Arif. Ya Bu. Pak Arif, mengenai pramuka nih, ekskul pramuka ya. Iya. Itu kan sekarang kalau nggak salah masuk ekskul wajib ya Pak Arif ya? Iya betul. Nah, itu kalau untuk ekskul pramuka sendiri sebenarnya pengenalannya itu dimulai dari kelas 1 atau kelas 3 Pak untuk misalnya kalau kita Untuk pramuka kan dari seluruh kelas Bu, dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk pramuka khusus. Ya Pak ya, kelas 1 Iya. Udah Sampai kelas 6. pramuka. Iya, dan beda waktunya Bu. Waktunya khusus itu pada hari Rabu, tidak sama dengan yang ekstrakurikuler yang lain. Pada hari Rabu serempak itu khusus pramuka ekstrakurikulernya. Kita sekolah menjalankan ya, sebagian sekolah baru mulai 3 gitu kan. Saya kan, setahu saya kan pramuka ini kan sudah ditetapkan. Oh iya. Iya. Gitu ya. Dari kelas 1 sekarang kan itu wajib Ibu. Kalau pramuka kan wajib. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memang pramuka. Cuman untuk kelas 6 tidak didasarkan, maaf. Kelas 1 sampai kelas 5.
kelas 6 tidak diikutsertakan dalam kegiatan pramuka. Kelas 1 sampai kelas 5 saja. Kelas 6 tidak. Kelas 6 itu terfokus pada ujian nasional. Jadi ada kegiatan tersendiri kelas 6 Ibu. Kelas 6 ini ada kegiatan namanya kegiatan pemantapan. Jadi setelah selesai pembelajaran, kelas 6 ini khusus pemantapan. Nah, jadi kelas 6 tidak disertakan kegiatan ini. Makasih ya Pak Arif. Ya. Iya, terima kasih kepada Ibu Des. Ada lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, berarti kita cukupkan presentasi pada sesi ketiga tentang penguatan pendidikan karakter. Kepada Pak Arif, boleh diberi kesimpulan sedikit tentang penguatan pendidikan karakternya? Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan minat bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Tujuan utamanya untuk mengembangkan nilai karakter pada diri. Itu salah tujuan juga, karena nilai karakter ini akan tumbuh dan mengikat pada diri anak, dan itu akan tertanam sampai dia menjadi orang tua. Kalau dari dasarnya nilai karakter tadi tidak tertanam atau tidak ditumbuhkan kembali, makanya disebut dengan penguatan. Artinya ada dalam dirinya nilai karakter tersebut, hanya saja perlu ada dikuatkan kembali, bukan dimunculkan, tapi gimana ya? Harus ditumbuhkan kembali, dikuatkan kembali, itu maksudnya. Jadi bukan saja kegiatannya, tapi nilai karakter yang dari kegiatan tersebut. Misalnya contohnya dia bisa menjaga kebersihan lingkungan, dia bisa beribadah dengan tekun sesuai dengan tepat pada waktunya. Nah itu yang kita harapkan utamanya. Contoh dia berbicara sopan santun, dia jujur. Nah, itu yang kita harapkan. Sebetulnya dari pemerintah pun seperti itu yang kita harapkan. Jadi bukan saja dari jenis kegiatan eksternal yang dilakukan, tapi harapan utamanya juga nilai karakternya yang dilakukan. Nah itulah kira-kira kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan yang perlu dikuatkan setiap sekolah. Itu. Oke, terima kasih ke Bapak Arif. Intinya penguatan pendidikan karakter ini, bakat siswa itu dikembangkan lagi sesuai dengan kemampuan minat mereka sendiri. Oke, demikian presentasi untuk sesi ketiga ini. Saya sebagai moderator, saya kembalikan lagi kepada Ibu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi ketiga kita sudah selesai. Semoga ilmu yang sudah dibagikan oleh Pak Arif bisa menambah wawasan kita semua. Akhir kata, dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.